Bapak, para jamaah sholat ukhuwah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang syukur alhamdulillah pada pagi hari ini yang cerah ini kita patut bersyukur dan berbahagia atas limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini kita mengawali kajian offline kita yang selama ini kita untuk sementara waktu belum bisa bertatap muka. Alhamdulillah biiznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini setelah kita melaksanakan sholat subuh kita lanjutkan dengan majelis taklim. Alhamdulillah telah hadir di hadapan kita bersama guru kita bersama Bapak Ustadz Mandi Cahyo yang mungkin temanya saya nggak sampai ke HP saya, mungkin ini adalah tematik ya melalui majelis taklim ini tauhid ya, tentang tauhid. Tak terasa tahun 1442 Hijriah akan meninggalkan kita tinggal beberapa hari lagi dan kita akan memasuki tahun baru Islam, yaitu insya Allah mungkin hari Selasa kita akan memasuki 1443 Hijriah. Untuk itu mudah-mudahan dari waktu ke waktu kita bisa memanfaatkan waktu ini dengan baik. Dan mudah-mudahan kita selama kurun waktu 1440 Hijriah yang tadinya kita diawali dengan hal yang bagus, tapi menjelang berakhir kita juga dihadapkan dengan pandemi ini yang belum berakhir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cepat mengangkat wabah ini jadi kita bisa kembali lagi ke kehidupan yang normal. Salawat dan salam semoga tercurah melimpah ruah baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya hingga kepada umatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma ila yaumil qiyamah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang kami hormati, tadi pembukaannya mungkin terlalu panjang karena maklumlah kita baru ketemu kembali lagi di offline ini. Jadi kita berikan kesempatan ini pada Bapak Ustadz untuk menyampaikan materinya. Insya Allah 1 jam ke depan kita akan bersama-sama dengan Pak Ustadz. Terima kasih, lebih kurang yang mohon maaf. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah wa ba'd. Bapak-bapak jamaah sekalian, kembali ungkapan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Azza wa Jalla atas segala kenikmatan dan karunia yang Allah berikan sehingga Allah pertemukan kita kembali di majlis ini. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada qudwah hasanah kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya dan insya Allah sampai kepada kita dan siapa saja yang istiqomah di dalam adin ini. Baik, mari kita luruskan niat kita. Semoga apa yang kita kaji benar-benar menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita tentang akidah masih dalam tema pengantar ya, pengantar akidah, belum masuk kepada kitab Al-Aqaid Al-Islamiyah karya Syed Sabiq. Dalam pertemuan pertama kita sudah bahas tentang definisi akidah ya. Jadi definisi akidah secara bahasa ada 3. Yang pertama yakni ar-rabtu, yakni berupa ikatan, ada ikatan kita yakni berupa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diikat dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu namanya juga akidah. Ada juga al-ahdu, yakni janji, ya, perjanjian atau sumpah, dan juga al-jazmu,
ya, yakni kehendak yang kuat. Kemudian secara istilah disebutkan al-umuru allati tusaddiqu biha an-nufus, hal-hal yang ya, jiwa membenarkan hal tersebut, wa tatma'innu ilaihal qulub, dan hati menjadi tenang dengan hal-hal itu, wa takunu yaqinan inda ashabiha, dan itu menjadi sebuah keyakinan bagi pemiliknya, la yumazzijuha raibun wa la yukhalituha syakkun, dan enggak ada keraguan di situ. Jadi yang namanya akidah seperti itu. Ya, tak ada sedikit pun keraguan. Ya, makanya dalam akidah itu jelas dan tegas. Baik, kita sudah bahas. Kemudian kita berikutnya tentang masadiru al-aqidah, ya, masadirul aqidah. Sumber-sumber akidah, ya, akidah Islam. Yang dimaksud akidah Islam. Jadi sumber akidah Islam itu ada dua. Yang pertama Al-Qur'anul Karim, yang kedua As-Sunnah As-Sahihah. Gitu ya. Jadi Al-Qur'anul Karim jelas segala informasi yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an maka itu benar adanya. Shadaqallahul adzim. Jadi sadaqa Allah. Allah itu benar. Apanya? Firman-Nya. Maka semua yang keterangan yang terdapat dalam Al-Quran itu harus kita yakini kebenarannya. Ya, tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Ya, kalaupun ada hal-hal yang katakanlah mungkin akal belum bisa menjangkaunya, bukan berarti Al-Quran itu salah. Ya, karena berkembang ya di pemahaman Islam liberal, kalau Al-Quran itu sesuai dengan tuntutan atau sesuai dengan akal saya, maka itu saya terima. Tapi kalau Al-Quran itu bertentangan dengan akal saya, mereka nggak mau terima. Ya, itu mereka. Yang kedua as-sunnah as-sahihah. Ya, artinya segala ya disebutkan kalau dalam definisi as-sunnah, jadi masudira ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn. Jadi apa saja yang datang dari Rasulullah selain Al-Quran, ya selain Al-Quran, baik perkataan Nabi, terus kemudian perbuatan Nabi maupun persetujuan atau ketetapan dari Nabi, itu namanya as-sunnah. Ya, as-sunnah, tapi di sini as-sunnah as-sahihah. Ya, di dalam akidah itu jelas, nggak boleh pakai hadis-hadis yang lemah. Ya, apalagi hadis maudhu, tidak bisa. Terus sementara akal pikiran itu tidak menjadi sumber rujukan di dalam belajar akidah. Akal itu hanya untuk memahami nas Al-Quran maupun nas hadis, tapi bukan sumber rujukan. Beda ya, kalau sumber rujukan itu memang harus dijadikan rujukan, tapi kalau akal pikiran itu digunakan hanya untuk memahami teks Al-Quran maupun teks hadis. Ya, jadi bukan sumber akal itu, bukan. Kenapa demikian? Karena nanti akal memiliki keterbatasan. Contoh misalnya, apakah akal bisa menceritakan tentang kehidupan yang telah lalu? Bisa nggak kira-kira? Ya, cerita tentang kehidupan yang telah lalu nggak bisa, cuman hanya sekedar memahami. Bumi ini terjadi sekian ratus juta tahun yang lalu, yaitu memahami, tapi bukan menjadi rujukan. Perkara yang lalu nggak semuanya akal itu bisa. Perkara yang ada saat ini pun belum tentu bisa. Contoh kalau ditanya, apa sebabnya orang meninggal? Bisa nggak akal jelasin gitu? Ya. Kalau misalnya, oh orang meninggal itu karena sakit. Oh ada yang sakit, sakitnya sama, tapi nggak meninggal. Ya. Ada orang sehat meninggal, sehat fisiknya, ya dicek secara keseluruhan sehat, kok meninggal juga? Gitu. Yang kecil meninggal, yang besar meninggal. Jadi apa sebab kematian? Gak bisa jelaskan. Ya. Terus misalnya di mana letaknya ruh? Gak bisa. Tapi kita yakin manusia yang hidup itu memiliki ruh. Tapi di mana letak ruhnya? Gak tahu. Gitu. Apalagi berbicara tentang kehidupan yang akan datang. Nah, akal ini gak memiliki kemampuan. Gak bisa. Ya. Dikatakan misalnya nanti pada hari akhirat, ya, alam ini akan hancur. Terus gimana ceritanya alam ini akan hancur? Terus nanti manusia akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dari satu sumber, yakni yang disebut dengan tulang ekor.
Nah, jadi seluruh tulang manusia itu secara umum kalau dia dikubur dia akan habis tulang itu, kecuali satu tulang, nanti namanya tulang ekor. Nah, tulang ekor inilah yang nanti akan menjadi cikal bakal manusia berikutnya. Ketika nanti pada hari tiupan sangkakala yang kedua, manusia akan dibangkitkan, diantaranya Allah akan menurunkan air, menurunkan hujan gitu, air, maka air itu akan menembus ke dalam tanah dan menemui tulang ekor, maka setelah itu manusia akan bangkit kembali. Nah, itu akal nggak jangkau itu. Di akhirat seperti apa, ya surga seperti apa, neraka seperti apa, nggak bisa. Nah, terus kita kenapa yakin dengan adanya surga, dengan adanya neraka? Karena adanya nas Al-Quran, adanya nas hadis Rasulullah, gitu ya. Jadi akal itu bukan sumber, tetapi akal digunakan untuk memahami teks-teks Al-Quran maupun teks hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Jadi dalam akidah hanya dua sumbernya, Al-Quranul Karim dan As-Sunnah As-Sahihah. Tetapi kalau dalam fikih beda ya dengan fikih. Fikih itu ada 4 yang disepakati oleh para ulama. Ada Al-Quran, ada As-Sunnah, ada Ijma', ada Qiyas. 4 yang disepakati. Yang tidak disepakati ada 7. Yang tidak disepakati ada 7. Tapi dipakai. Misalnya ada Al-Masarih Al-Mursalah. Ya, seperti kenapa Al-Quran dikumpulkannya itu di masa Abu Bakar. Ya, Nabi nggak pernah. Jadi kalau sahabat baca Al-Quran, ya itu berarti sahabat membaca dengan hafalan yang dimilikinya. Jadi nggak ada sahabat baca begini, ya karena memang belum jadi Al-Quran. Dalam pengertian belum jadi, belum dicetak. Kenapa belum dicetak? Karena Nabi masih ada. Gitu. Ya. Nanti kalau Nabinya masih ada, terus kan ayat masih turun berarti. Kalau dicetak nanti ada edisi tahun berapa gitu. Ya. Ini luar biasa ya, Allah tuh mengatur demikian. Tapi dibutuhkan untuk keberlangsungan umat. Kenapa? Nah, itu peristiwanya ketika ada 70 sahabat penghafal Al-Quran ya, yang wafat menjadi syahid ya dalam sebuah peperangan ketika memerangi Musailamah Al-Kadzab gitu. Baik, itu sumbernya. Berikutnya pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang ahamiyatul aqidah fi hayatil fardi wal mujtama. Ya, urgensi akidah Islam ini dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. Nah, insya Allah kita akan paham kenapa akidah ini menjadi sebuah landasan yang utama di dalam membangun kepribadian seseorang maupun masyarakat, apalagi kondisi pandemi seperti ini. Ya. Makanya kondisi pandemi seperti ini seharusnya bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah sekaligus iman yang akan melahirkan amal soleh. Nah, ini dalam beberapa diskusi ya dengan para ketua DKM di tempat saya mengajar di beberapa taklim, yaitu sebaiknya juga disampaikan materi-materi terkait dengan keimanan ini. Ya, ini dampaknya luar biasa Pak ya. Ada yang satu keluarga itu menjadi renggang hubungannya ketika seorang ibu dia meninggal gara-gara atau sebabnya ya karena COVID. Jadi kebetulan ibu ini tinggal di rumah katakanlah kakaknya. Ketika tinggal ke rumah kakaknya, dia kunjung ke rumah adiknya, anak yang lainnya gitu. Nah, ketika kunjung di situ, ibunya sakit, terpapar COVID sampai meninggal. Ya ini kakak-kakaknya, adik-adiknya yang lain nggak bisa nerima. Ini gara-gara, ini udah repot urusannya. Akhirnya hubungan keluarga mereka tuh jadi renggang. Jangan sampai seperti itu. Ya, itu memang takdirnya ibu itu harus ke sana, wafatnya ya di sana. Begitu ya. Nanti dalam bab ajal insyaallah kita akan bahas. Baik, urgensi di dalam mempelajari akidah Islam ini dalam kehidupan pribadi maupun masyarakat, apa diantaranya? Yang pertama ya, kenapa sih kita penting belajar akidah? Yang pertama, tahrirul insani minal khudu'i wal ubudiyati li ghairillahi ta'ala. Ini yang paling utama. Tahrirul insan, membebaskan manusia
dari ketundukan dan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini paling penting. Ya. Jadi kalau kita belajar akidah Islamiyah ini, maka insya Allah akan bisa memberikan pada diri setiap manusia itu ya dari tunduk dan menghamba kepada selain Allah. Kita nggak mau tunduk kepada selain Allah. Makanya kalau kita ruku, kita sujud, disebutkan apa? Dalam doa ruku ya. Di antara doa ruku itu yang dibaca apa? Kan biasanya subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Ada lagi yang paling panjang tuh, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasya'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad disebutkan wa mastaqalat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Jadi kita nggak pernah mau ruku pada siapapun kecuali hanya kepada Allah gitu. Nah, ini penting di dalam memahami akidah. Jadi insya Allah orang-orang yang paham atau memiliki akidah yang kuat, dia akan terbebas ya dari tekanan-tekanan manusia apapun bentuknya. Ya, bahkan dalam doa Al-Maksurat ya, zikir pagi dan petang itu kan ada kalimat apa? Wa min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Dari terlibat hutang, berlindung kepada Allah ya, dari terlilit hutang dan dari qahri itu paksaan manusia, dari dominasi manusia. Bahasa kerennya ya, kita nggak mau diatur dengan manusia, apalagi yang bikin aturannya zolim, nggak mau kita. Ya. Gak mau. Nah, itu yang menguatkan kita. Meskipun nanti harus kehilangan beberapa fasilitas yang dia dapatkan saat di dunia, tapi kita terbebas ya dari menghamba pada orang tersebut. Nggak mau kita. Ya, Bapak dikasih gajinya besar ratusan juta, tapi apapun kata dia harus tunduk. Kalau enggak, gimana tuh rasanya? Mungkin keren di hadapan orang lain, di hadapan dia, kamu itu cemen, saya ikut maksiat aja kamu harus ikut nemenin saya. Wah, kan nggak enak coba. Kalau kerja kayak gitu gimana? Bosnya suka maksiat, akhirnya kemana-mana tapi kita suruh nemenin. La ilaha illallah. Kita biasa di masjid Pak, suruh nongkrong di tempat, nggak usah lama-lama lah. Mau masuk aja kita udah mikir nih tempat maksiat gitu. Mau masuk aja, wah udah kagak enak aja. Apalagi nongkrong, kita nggak minum misalnya, cuman suruh nemenin dia mabuk gitu, gimana coba? Nggak bisa nerima. Kalau kita masih tunduk yang kayak gitu, ini belum tahrirul insan. Dia belum menjadi manusia yang terbebas dari penghambaan atau ketundukan kepada orang lain. Nah, di antara pemahaman yang bisa kita pahami bahwa seorang yang memiliki akidah Islamiyah, yang meyakini bahwa Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu, Allah lah yang bisa mendatangkan kebaikan dan sekaligus Allah berkuasa untuk menghilangkan keburukan. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya ini dengan belajar akidah itu, karena nanti insya Allah akan melahirkan pribadi-pribadi yang memiliki keberanian. Jadi yang bisa mendatangkan manfaat atau kebaikan kepada kita itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa menghilangkan mudarat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ini harus menjadi sebuah keyakinan. Mana dalilnya? Nah, dalam akidah dalilnya Al-Qur'an. Yang pertama disebutkan di situ di surat Al-An'am ya. Surat ke-6 ayat 17. Apa firman Allah? Wa in yamsaskallahu bidurrin ya. Dan jika Allah menimpakan satu kemudaratan ya, satu musibah, satu penyakit, sesuatu yang membuat kita menjadi gak enak, apa kata Allah? Fala kashifa lahu illa huwa. Enggak ada yang bisa menghilangkan kemudaratan itu kecuali hanya Dia.
Ini juga terkait dengan apa? Penyakit katakanlah. Orang yang terkena virus corona misalnya, nggak ada yang bisa menghilangkan kemudaratan itu kecuali hanya Allah. Wah, kalau udah di ICU tuh pasti meninggal tuh yang kena COVID. Oh, tetangga saya 14 hari di ICU. Alhamdulillah sekarang sehat. Loh, jadi apa sebab kematian itu? Gitu ya. Fala kashifa lahu illa huwa. Enggak ada yang bisa menghilangkan kemudaratan ya kecuali hanya Dia. Satu, babnya kemudaratan yang menghilangkan Allah. Termasuk tadi ya, mudah-mudahan 1443 ke depan ini Allah hilangkan virus corona ini. Enggak ada yang bisa menghilangkan itu. Ya, enggak ada kecuali hanya Allah. Makanya ada siapa kemarin tuh dari Muhammadiyah kalau tidak salah. Ya. Kenapa penanganan virus corona ini tidak melibatkan ya, kedekatan semua manusia itu kepada Tuhannya, begitu. Nggak ada sih, kenapa sih nggak ditempuh cara ini? Ya, harusnya juga disadarkan, yuk semuanya tobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pemimpinnya tobat, pemerintahnya tobat, rakyatnya tobat. Kenapa nggak diserukan kayak gitu? Padahal tadi ya, fala kashifa lahu illa huwa. Nggak ada yang bisa menghilangkan mudarat itu kecuali hanya Allah. Nggak bisa. Vaksin juga nggak mempan misalnya. Jemaah saya itu sampai nggak nerima. Ya. Jadi ketika dia kena dia bilang, Ustadz, saya udah 2 kali vaksin Ustadz, tapi masih kena juga. Saya bilang ini, ya, nggak ada yang bisa menghilangkan kemudaratan kecuali Allah. Terus apa? Wa in yamsaska bi khairin, ya. Dan jika Allah mendatangkan kebaikan, fahuwa ala kulli syai'in qadir, maka Dia Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah itu qadirun. Qadirun itu artinya maha berkuasa atas segala sesuatu. Api itu rasanya panas buat kita, tapi ketika Allah perintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dia jadi adem. Ya naru kunu bardan wassalaman ala Ibrahim, gitu. Ya, wahai api, dinginlah kamu dan menjadi penyelamat bagi Nabi Allah Ibrahim. Masya Allah. Nabi Musa pakai tongkatnya suruh pukul, itu kebendung langsung tuh lautan. Kita ngebendung laut bisa nggak? Kereta dalam laut ya, itu berapa lama tuh bikinnya? Nabi Musa sebentar doang Pak, diuber-uber lagi. Itu kan kerja santai. Nabi Musa kata Allah, Musa pukul ke laut, terus pukul, belah langsung. Ya. Ketahan sini, air yang dari sana ketahan, air yang dari sini ketahan, udah kosong di tengah. Jalanlah Nabi Musa sampai ujung. Udah sampai ujung, ketemu daratan, pukul lagi, nutup lagi. Nah Firaun lagi jalan di tengah sama bala tentaranya, dipukul lagi, balik lagi airnya, tenggelamlah Firaun. Kalau Allah punya kuasa, cuman tongkat. Kenapa? Fahuwa ala kulli syai'in qadir. Masya Allah. Ini kalau beriman ya, makanya urgensi mempelajari akidah. Yang pertama tadi, membebaskan manusia dari ketundukan dan penyembahan kepada selain Allah. Kita nggak mau tunduk, tidak mau menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil Al-Qur'an di surat Al-An'am ayat 17. Terus kemudian juga Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi mengatakan, ya, apa sabda Rasulullah dalam hadis ini? Ya, ini ketika menjelaskan kepada Abdullah ibnu Abbas. Jadi ini pentingnya menanamkan akidah sejak dini kepada anak-anak itu penting. Ya, Nabi itu dan cara ngajarinnya Nabi itu diantaranya bisa sambil bonceng. Nah, jadi kalau mungkin bapak-bapak ya suka boncengin anaknya naik sepeda, naik motor, pas bawa mobil, udah sampaikan nilai-nilai akidah di situ sambil jalan, ya sambil ngobrol. Ya, itu kan hadisnya cukup panjang ya dalam hadis itu, ya, tapi ini di sini dikutipkan langsung kalimatnya. Jadi ketika Rasulullah mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas diboncengin, ya, kata Rasulullah, ya gulam inni uallimuka bikalimatin. Ya, jadi wahai anak, ya, aku akan mengajarkan kepada engkau dengan beberapa kalimat.
Banyak tuh ya kalimatnya. Nah, di antaranya idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta, mintanya hanya kepada Allah. Gitu. Jadi dari kecil sudah ditanamkan, ya aku minta ini, ya minta sama Allah. Gimana cara mintanya? Kamu berdoa sama Allah. Gitu. Ajarkan dari kecil, ya berdoa. Ini anak saya dulu yang sekarang 6 tahun tuh, kalau 5 tahun tuh kalau pas lagi hujan gitu, mau hujan gelap gitu, atau naik motor terus kendaraannya macet di depannya, bilang gini, ya Allah, jangan hujan dulu ya Allah, belum sampai rumah. Nggak apa-apa, ya nanti kalau sampai rumah nggak apa-apa dah hujan. Ya, jadi ya Allah, mudah-mudahan jalannya lancar. Dari kecil sudah diajarkan, mintanya hanya kepada Allah, mintanya hanya kepada Allah. Ya Allah, ini abinya mau kajian online, mudah-mudahan internetnya lancar ya Allah. Sampai begitu. Nggak apa-apa, minta semuanya, ajarkan kepada Allah. Anak itu mintanya hanya kepada Allah, begitu. Ya, ya Allah, uminya baru mau pulang kuliah, mudah-mudahan keretanya kosong ya Allah. Begitu, nggak apa-apa. Nah, ini minta. Ya. Nah, dalam hadis itu diantaranya apa kata Nabi? Wa idasta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta tolonglah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu. Nah, termasuk yang orang yang sedang sakit terus kemudian minum obat. Ya, minum obat. Nah, ini kadang kan ya ini ya makanya harusnya berbeda ya, orang yang berilmu dengan orang awam. Kalau orang awam mungkin gini, kenapa? Kena corona, minum ini aja nih, maknyos nih, sembuh langsung. Wah tuh, itu kadang apa namanya kalimatnya itu bisa mengandung kekufuran. Ya, kalau corona tuh udah minum aja vitamin D, vitamin E, vitamin C, udah makan yang banyak sembuh. Wah, minum Coach Al-Hindi, ya nggak gitu juga. Makanya kalau minum Coach Al-Hindi itu saya dikasih waktu itu dari jamaah itu dapatnya yang serbuk akar ya, bukan serbuk batang, serbuk akar. Jadi dosisnya hanya setengah sendok teh. Nah, di situ ditulis tuh, ketika Anda minum itu mintalah kepada Allah tentang kesembuhan. Cakep tuh. Harusnya setiap obat yang diminum begitu. Kenapa pusing? Udah minum Bodrek, bebas urusan. Batuk, minum aja Maxtril, beres urusan. Enggak gitu. Ya. Obat itu hanya mengobati. Dokter itu yu'aliju kalau dalam bahasa Arab, hanya mengobati. Tapi hakikat kesembuhan la syifaa illa syifa'u. Enggak ada kesembuhan kecuali hanya dari Engkau ya Allah. Makanya diajarkan tuh. Ya. Diajarkan ketika kita minum obat tuh disebutkan ketika minum Coach Al-Hindi, berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan kesembuhan padamu. Terus kemudian dianjurkan membaca surat Al-Anbiya ayat 83 84. Di situ disebutkan ya, di 83 dan 84. Ini mengajarkan maksudnya apa? Coba segala sesuatu itu bergantung hanya kepada Allah, bukan kepada obat, bukan kepada dokter, bukan kepada oksigen. Coba mintanya hanya kepada Allah, gitu. Ya, itu diajarkan. Apa di ayat 83 Al-Anbiya 83, wa ayyuba idnada rabbah. Ya, dan Nabi Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, dia meminta kepada Tuhannya, ya berdoa nih Nabi Ayub, ya. Nabi Ayub bilang begini, anni massaniyad durru. Ya, sesungguhnya aku ini tertimpa satu adur tadi. Ya, kemudorotan, satu penyakit. Ya Allah, aku lagi kena corona ya Allah. Tapi apa kata Nabi? Wa anta arhamur rahimin. Masya Allah, ini luar biasa karena Nabi ya. Sementara Engkau ya Allah, Engkau itu arhamar rahimin, ya zat yang paling penyayang di antara para penyayang. Jadi Nabi Ayub tuh ngadunya sama Allah gitu, ya Allah, aku lagi ketimpa musibah ya Allah, tapi Engkau itu maha penyayang di antara yang penyayang. Masya Allah. Terus apa? Apa kata Allah? Fastajabna lah. Maka kami jawab, kami ijabah baginya itu
fakashafna ma bihi min durrin. Masya Allah. Apa? Lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya. Tadi fakashafna ma bihi min durrin. Jadi nggak ada yang bisa menghilangkan penyakit itu kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini jadi insya Allah ketika kita orang-orang beriman selalu bergantung kepada Allah, maka insya Allah ini akan menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bahkan kemudian apa? Nah, ini terkait dengan apa? Bahwa seorang muslim itu ya tidak bergantung pada siapapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini di surat Ali Imran ya, surat Ali Imran ayat 64. Fa in tawallaw faqulu syhadu bi anna muslimun. Fa in tawallaw, jika mereka berpaling, ngajak orangnya nggak mau diajak, malah musuhin kita, merangin kita, ngejelekin kita. Jika mereka berpaling, nggak mau ikut dakwah kita, apa? Faqulu syhadu, maka ucapkanlah oleh kalian, saksikanlah bi anna muslimun, bahwa sesungguhnya kami orang-orang muslim. Ya udah, kalau nggak mau nggak apa-apa, nggak bergantung sama orang lain. Oh, kalau dia nggak mau, rugi kita nih, karena dia punya berbagai macam fasilitas gitu ya. Kalau kita nggak ikut dia, kita menjadi sengsara. Enggak. Di sini letaknya tadi, seorang muslim yang pertama mampu membebaskan dirinya dari penyembahan atau ketundukan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Jadi ini luar biasa ya. Kalau kita memiliki akidah yang kuat, ya insya Allah kita menjadi manusia yang terbebas, merdeka. Ya, Bilal itu ya, ketika harus tunduk dengan majikannya, ya, maka kemudian sampai datang hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan akhirnya Bilal pun berani ya, menentang majikannya, ya, meskipun resikonya harus dibawa ke tengah padang pasir, ya, dijemur, kemudian ditindikan batu. Bilal hanya mengatakan ahad, ahad. Ya, itu luar biasa. Ya, akidah itu sampai ke itu harus kehilangan nyawa. Akan tetapi Bilal memilih hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, urgensi mempelajari akidah apa? Tab'atsu fin nafsi ruha asy-syaja'ah wal iqdami, ya, wa ihtiqar al-mauti, masyaallah, wa hubb asy-syahadati li ajlil haqq, ya. Apa itu? Kita pentingnya bicara tub'atsu fin nafsi, ya, yakni bisa membangkitkan jiwa. Jiwa apa? Ruha asy-syaja'ah, jiwa pemberani. Jadi orang yang belajar akidah itu harusnya mampu, ya, menumbuhkan, membangkitkan jiwa pemberani, ya, wal iqdam wa ihtiqar al maut, ya, dan memandang kematian itu sesuatu yang ringan, ya, wa hubbasy syahadah, dan orang itu cinta dengan yang namanya kesyahidan, li ajlil haqq, demi sebuah kebenaran. Jadi orang yang paham tentang akidah, dalam akidahnya insya Allah dia menjadi orang yang pemberani. Bahkan sekalipun harus mengalami sebuah kematian. Ya, itu. Ya, Rasulullah kan ditaruh pedang di sini. Muhammad, siapa yang bisa nolong kamu? Ya, kata Nabi, Allah yang nolong saya. Nah, langsung itu dilemahkan tangan orang tadi, akhirnya jatuh pedangnya. Terus dibalik, siapa yang nolong kamu? Ya engkau Muhammad. Nah, jadi kalau orang awam mikirnya sesuatu yang kasat mata. Tapi Rasulullah tidak, diajarkan wa idasta'anta fasta'in billah. Kalau kau minta tolonglah hanya kepada Allah. Bahkan dalam sebuah hadis, ya, ada di Arba'in An-Nawawiyah itu, sekiranya semua orang itu berkumpul ingin mencelakakan kita, maka hal itu tidak akan terjadi kecuali semuanya telah dituliskan. Meskipun dikepung, meskipun
tembakan di depan mata, ya, depan kepala begini. Kalau memang takdirnya belum mati, belum. Gitu. Ya. Nah, ini belajar tuh orang kita kayak gitu. Kalau kata Habib Rizik nih, pistol udah berapa pelurunya? 6. Emang 6-6-nya tuh bisa keluar? Gitu kata Habib Rizik. Ya. Hah? Ditembak 6 gitu kan. Emang 6-6-nya bisa katanya, bisa. Kalaupun bisa kata dia, kata Habib Rizik, kalaupun bisa emang kena kata dia gitu. Keluar, tapi kenapa enggak? Belum tentu kan. Kalaupun kena emang mati, belum tentu juga. Ya Habib Rizik begitu. Jadi Masya Allah ya. Nah, ini cara memahami akid. Memang orang yang ya gimana ya, kan ditawarin ya. Ya kalau kata ini, ya kalau waktu dia tinggal di Mekah kan aman dah, ngapain sini? Kalau mau milih ini, tapi kata dia dakwah yang memanggil saya. Ya, sebagaimana Rasulullah itu ditawarin fasilitas, ya. Utusan Quraisy itu beberapa kali sampai yang terakhir ditawarin, ya, mau ngomong sama Abu Thalib bilang, tolong keponakanmu tuh udah berhenti aja lah, nggak usah dakwah udah. Apa yang dia mau kami kasih. Kalau mau dia jadi raja, kami jadikan dia raja. Dia mau wanita, kami kasih wanita. Ya. Kalau dia mau harta, kami kasih harta. Apa kata Nabi? Paman bilang sama mereka, seandainya matahari ada di tangan kanan, bulan ada di tangan kiri, kemudian saya suruh memberhentikan dakwah saya kepada manusia, menyeru manusia untuk menyembah kepada Allah, saya tidak akan lakukan. Gitu. Ditawarin Pak fasilitas, tapi nolak. Luar biasa ya. Ini kadang ini sebaliknya, ada orang yang terdesak itu gara-gara ditekan, ya, diintimidasi, disiksa, baru dia ini. Tapi Nabi enggak, ditawarin fasilitas, tapi Nabi enggak ambil. Itulah apa namanya orang-orang pemberani. Ya. Nah ini juga dijelaskan ya, dalilnya surat Ali Imran ayat 145. Jadi ini jiwa pemberani berarti apa? Ya semuanya nggak terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Di ayat itu disebutkan begini, wa makana li nafsin. Nah, ini enaknya gini terjemahnya nih. Wa makana li nafsin, dan tidaklah bagi jiwa itu antamuta, dia akan mati. Artinya jiwa tidak akan mati illa biiznillahi kitabam muajjalah, kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah ketetapan yang telah dituliskan. Oh, gitu. Harus dipegang tuh, ya. Wa makana li nafsin, enggak bakal mati jiwa seseorang itu antamuta, dia enggak bakal mati kecuali sesuai dengan izin Allah yang berdasarkan ketetapan yang telah Allah tulis. Nah, sehingga ada kitab namanya apa namanya? Tentang Darul Akhirah ya. Itu ada bab tentang likulli ummatin ajal. Bagi setiap orang itu ada ajal. Nah, itu disebutkan tuh dalam tafsirnya. As-Sa'di mengatakan begini. As-Sa'di ya. Kata beliau terkait dengan ayat ini ya. Kata beliau begini. Tidak akan menimpa kematian kepada seseorang ya, meskipun sebab-sebab kematian itu telah jelas. Sebab-sebabnya nih ya. Wah, udah nggak pakai ya katakanlah alat-alat kesehatan tuh ya, pacu jantung terus semua dipakai gitu. Ya ini pokoknya orang yang kayak gini misalnya menurut kedokteran dia pasti meninggal karena sebab-sebab kematiannya itu udah jelas. Nah, itu disebutkan kalau belum sampai ajalnya dia tidak akan meninggal gitu. Tapi sebaliknya, yang namanya kematian itu bisa datang bighairi sababin, meskipun nggak ada sebabnya. Paham ya? Jadi kalau memang ajalnya belum datang, meskipun sebab-sebab kematian ini, ini kalau kayak gini mah nggak lama umurnya gitu misalnya ya. Ini kalau memang ajalnya belum datang nggak bakal meninggal orang ini. Ya, meskipun masuk ICU berkali-kali gitu ya nggak meninggal. Saya punya temen gitu ya, bapaknya masuk ICU. Nah, teman-temannya masuk juga. Oh, teman-temannya pada meninggal, dia nggak sehat, pulang lagi.
Besok masuk ICU lagi. Wah, teman-temannya yang di situ meninggal. Dia nggak meninggal, dia balik lagi sehat. Padahal mungkin, wah ini kalau kayak gini nih nggak lama meninggalnya. Tapi karena ajalnya belum tiba, nggak bakal mati orang ini. Begitupun sebaliknya. Kalau ajal itu sudah datang, meskipun nggak ada sebabnya, mati ya mati udah gitu. Ya, sehat, wah, fisik sehat, daleman semua sehat semuanya. Ya diukur semuanya bagus, normal semuanya. Tapi kalau memang ajalnya udah datang, ya meninggal ya meninggal. Makanya disebutkan apa? Mati itu bisa dengan sebab, mati itu bisa tanpa sebab. Maka sebab yang paling utama apa? Nah, ajalnya. Kalau ajalnya udah datang, udah selesai urusan. Nah, karena nggak tahu, ini keluar dari konteks apa namanya? Konteks kajian akidah. Ya, jadi kenapa kita disuruh berbuat baik terus? Karena kita nggak tahu ajalnya. Nah, ini babnya tazkiyatun nafas nih kalau begini. Jadi karena kita nggak tahu ajal kita kapan, menit keberapa, detik keberapa, maka jangan pernah melakukan maksiat meskipun sedikit. Ya, kan nggak, cuma gini. Nggak tahu giliran pas dia mau coba maksiat mati di situ. Naudzubillah min dzalik, namanya suul khotimah. Jadi gimana? Berbuat baik aja terus. Di menit keberapa pun diwafatkan, insya Allah dalam kebaikan. Itu yang disebut dengan husnul khatimah. Makanya doanya gimana? Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah kehidupan ini, ya, menjadi tempat aku untuk menambah kebaikan. Subuh, alhamdulillah sholat jamaah, alhamdulillah ikut kajian, abis ini nengok tetangga, abis ini ngasih makanan buat yang kena isoman, abis ini telepon orang tua, abis ini baik, paginya baik, siangnya baik, sorenya baik, malamnya baik, besok pagi baik lagi semuanya, besok lagi baik lagi. Nah, giliran datang ajalnya, lagi sholat dia meninggal. Lagi berbuat baik sama bapaknya, dia meninggal. Ya. Lagi nafkahin anak istrinya, dia meninggal. Karena semuanya kebaikan. Tapi kalau semuanya maksiat, subuh maksiat, pagi maksiat, ya, siang maksiat, malam sore maksiat, malam maksiat, besok gitu lagi maksiatnya. Ajalnya datang, lagi maksiat ya. Nah, karena ajalnya nggak tahu, disitulah kita disuruh berbuat kebaikan. Ya, jangan sampai lagi musuhan sama bapaknya meninggal. Naudzubillah min dzalik. Aduh, ayah meninggal lagi. Kemarin habis marahin ayah. Ayah belum maafin. Kacau dah. Sengsara nanti hidupnya udah. Ya, sengsara dah. Pokoknya berani sama orang tua dah, sengsara dah. Ya, itu di dunia. Nggak nunggu sampai akhirat. Kalau yang lain ada dosa yang ditangguhkan siksanya di akhirat. Tapi kalau sama orang tua nggak bisa. Di dunia dia pasti merasakan. Makanya udah buru-buru minta maaf dah. Ya, minta maaf. Kalau ada yang melakukan kesalahan sama orang tua. Satu. Yang kedua, dalilnya di surat Nuh. Ya, surat Nuh ayat keempat. Inna ajalallah, sesungguhnya ajal Allah itu idza jaa, ini sifat ajal ya. Idza jaa, apabila dia datang, la yu'akhkhar. Ajal itu nggak bisa dimundurkan. Lau kuntum ta'lamun, sekiranya kamu mengetahui. Ya. Ajal itu nggak bisa dimundurin. Ya Allah, saya masih ini dimundurin, nggak bisa. Ya, kalau udah datang. Nah, ini bab ajal. Jadi nggak bisa dimundurkan. Makanya ada teman saya kemarin ketika ayahnya sakit gitu. Pertama pamannya meninggal, ya. Terus kemudian ayahnya terkena COVID gitu kan. Terus dia bilang, aduh, aneh belum siap nih kalau ayah meninggal gitu. Kenapa? Aneh belum bisa berbuat baik sama ayah kan. Mudah-mudahan alhamdulillah ayahnya sehat gitu. Maksudnya ya itu sampai, ya kan kita nggak bisa dimundurkan. Ajal tuh nggak bisa dimundurkan. Kalau udah datang. Ya. Berikutnya di ayat yang lainnya di Al-A'raf ayat 34. Walikulli ummatin ajal. Dan bagi setiap orang itu punya ajal, punya batas waktu. Saya nyebutnya pulsa hidup, tapi nggak bisa ditambah pulsa hidupnya. Ya. Fa idza jaa ajaluhum,
maka apabila ajal mereka datang. Ini kalau dalam sambil belajar bahasa Arab ya. Jadi kalau kalimat faida maka jika jaa datang, apanya yang datang? Ajaluhum. Ajaluhum itu jadi fa'il, jadi subjek. Apabila ajal mereka datang. Berarti apa? Kita yang datang siapa nih? Ajal. Berarti kita ngapain? Didatangin. Nah, jadi ngapain namanya Pak? Nungguin. Nah, jadi kita tuh sebenarnya lagi nungguin ajal. Ya. Ajalnya pasti datang. Ya. Ini kalau nungguin naik Grab gitu kan gimana tuh? Kan siap-siap dulu. Ya, ini mau datang nih Grabnya nih, nah, siap-siap lah. Gitu. Cuman kalau Grab ada kelihatan. Ini sudah sampai mana nih? Oh masih bisa, ke kamar mandi dulu lah. Oh masih bisa. Kalau ajal gimana Pak? Ya gak tahu gitu. Tahu-tahu datang aja, cerek gitu ya. Kalau Nabi didatengin dulu, ya ditanya dulu gitu. Kalau kita nggak pakai pilihan, langsung datang udah langsung. Ya tahu-tahu udah loh. Perasaan tadi pagi masih main badminton nih. Iya tadi jam 10 lagi itu. Oh saya main pingpong Pak. Iya kemarin lagi main pingpong nih gitu. Masya Allah. Makanya perlu apa di sini perlu pertama perlu meluruskan niat. Yang kedua memperbaiki niat. Itu penting. Ya. Maksud saya apa? Ya kalaupun olahraga niatkan ya Allah, saya niatnya agar saya itu menjaga kesehatan. Jadi seandainya diwafatkan dalam kondisi seperti itu, insya Allah husnul khatimah gitu. Makanya niat ibadah kan semuanya ibadah. Buat kita tuh semuanya bernilai ibadah. Ya. Bernilai ibadah. Maka luruskan niat. Kalau Dr. Taufik mengajarkan ya kunu tujarun niyah. Jadilah kalian pedagang niat. Jadi niatnya banyak, enggak satu niatnya. Ya, niat ikut taklim, niat silaturahim, ya. Niat ya macamnya banyak gitu. Jadi niatnya banyak. Nah, niat yang banyak itu, ya tujuan yang banyak itu, itulah yang makin kuat. Jadi apapun yang kita lakukan, insya Allah bernilai ibadah. Gitu. Itu yang penting. Ya. Jadi di sini sifatnya apa? Ajalnya datang. Ya kita nunggu datangnya. Udah sampai mana nih ajalnya? Oh nggak tahu nih. Oh dulu di Jakarta. Ajalnya ngikutin ke Jakarta. Sampai mana Bela Casa? Bela Casa. Udah nyampe belum? Wah nggak tahu. Ya. Dulu dari orang daerah gitu pindah ini. Tetap aja dia ngikutin terus. Ya, kemanapun kamu pergi akan ikut. Meskipun kamu berlindung di sebuah tempat yang sangat kokoh, pasti datang. Ya, nggak bisa. Itu sifat ajal tuh. Ya. Terus apa sifatnya? Sifat ajal itu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal itu tidak bisa dimundurkan meskipun sesaat. Ya, wala yastaqdimun. Ya. Dan juga tidak bisa dimajukan. Itu sempat nonton nggak yang apa video orang mabok itu, kemudian dia bertobat, dia memaksa buat sholat, dan nonton loh. Dia cuma mampu sampai di rakaat kedua dia nggak bangun, kayaknya di Afrika kayaknya itu, atau di itu ya. 2 rakaat. Di mana? 2 rakaat aja Pak. Iya 2 rakaat gitu. Jadi orang ya namanya orang mabuk gitu, mabuk, kemudian ada orang mabuk, terus kemudian masuk ke masjid mau sholat nih, dia memaksa mau sholat gitu. Ya, sama jamaah yang lain gitu, jangan ente minum khamr begini, benerin dulu. Ya tapi ada syekhnya di situ, ada syekhnya, kata syekhnya jangan biarin biar aneh yang ngurusin. Nah diurusin lah sama syekhnya tuh, ya kemudian diajarin wudu. Masya Allah diajarin wudu, terus kemudian sholat, ya. Nah, syekhnya ini jadi imam. Rakaat pertama ngikutin tuh, dan subhanallah ayat yang dibaca tuh pas banget itu. Ya, pas rakaat dia sujud dari rakaat pertama, nah dia masih sujud aja. Ya, yang lain tadi jamaahnya ngelarang nggak boleh masuk, tapi sama syekhnya ini bedanya dai sama apa ya? Dai sama cuman ustadz ya mubalik ya katakan lagi. Beda. Kalau dai itu ngajak orang biar orang tuh simpati sama kita. Orang itu mau diajak ke masjid
Nah, itu bedanya dai itu. Makanya setiap kita tuh harus jadi dai, Pak. Ya, ajak tetangganya, ya, ajak tetangganya. Nah, jadi ketika dia sholat, ya, 1 rakaat, imamnya naik nih, syekhnya naik sampai selesai, salam. Ini masih sujud aja. Ketika ditanya, ini itu jatuh dia, meninggal di situ. Masya Allah, pemabuk. Ya, itu husnul khotimah tuh. Ya, insya Allah husnul khotimah. Dia mau taubat kepada Allah. Nah itu cuman kan bahasanya, ya selesaiin dulu lah ya 2 rakaat baru gitu. Enggak, ajal tuh kayak begitu maksudnya. Ya, ada orang pas sujud lama banget, ya meninggal. Ya, bahasa kita selesaiin dulu sampai salam gitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum, baru meninggal. Ya enggak begitu juga. Kalau ajalnya datang ya datang udah. Nah, ini sifat ajal begitu. Jadi semua kita tuh menanti. Ya, karena menanti ya siap-siap, berarti menunggu kapan ajal itu datang. Ya. Terakhir ya di sini kullu nafsin dha'iqatul maut ya, surat Ali Imran masih ya, surat Al-Ankabut ayat 57, ada Al-Anbiya ayat 35, ada Ali Imran ayat 185. Ini ada 3 ayat depannya sama. Kullu nafsin dha'iqatul maut, ya, bahwa semua yang bernyawa itu akan merasakan kematian. Namanya zaiqah. Ya, kalau dalam itu ada zauq itu rasa bahasa. Ya, kalau zauqul lughah ya, jadi rasa bahasa, rasanya. Di sini disebutkan ya, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian, maksudnya merasakan mati. Tapi dia nggak mati ya, nggak mati. Yang bilang mati itu orang di dunia. Kemana bapak itu mati, kemana bapak itu wafat, kemana ibu itu meninggal, kata orang di dunia. Tapi dia gimana? Mati apa hidup? Hidup di alam yang berbeda. Kan hanya pindah alam aja. Makanya ada materi ma'rifatul insan ya, ma'rifatul hayat. Manusia awalnya semuanya di alam ruh, satu. Dari alam ruh pindah ke alam rahim ya. Di alam ruh nggak ngerti, pindah ke alam rahim 9 bulan 10 hari rata-rata ya. Malaikat meniupkan ruh pada janin tersebut ya, prosesnya peniupan ruh. Dari alam rahim pindah ke alam dunia, nama prosesnya kelahiran. Berapa lama tergantung ajalnya. Dari alam dunia pindah lagi nanti ke alam barzakh atau alam kubur. Barzakh itu artinya dinding, pemisah antara dunia dan akhirat. Hidup di alam barzakh berapa lama tergantung sampai nanti dibangkitkannya manusia. Maka bisa jadi apa? Usia orang di alam barzakh atau waktu di alam barzakh itu lebih lama ketika dia hidup di alam dunia. Bayangin tuh kalau zamannya Nabi Adam nungguin sampai hari kiamat. Saya kebayang ya, ribuan tahun. Nah kalau orang yang disiksa terus ribuan tahun, di alam kubur disiksa dia, kan repot urusannya. Tiap pagi dipertontonkan tempat kembalinya. Pagi, waduh, ya ini belum disiksa, baru dipertontonkan. Nah, coba bapak sendirian ya, kalau yang takut-takut kan gitu ya, sendirian malam Jumat jam 1 malam nonton film horor gitu misalnya. Itu baru nonton tuh kadang kalau anak kecil kan suka ke bawah-bawah tuh, sampai tidurnya deh. Itu apa? Pengaruh dari nonton doang kan? Belum kan kagak disiksa, enggak terjadi maksud saya. Tapi dengan ditontonkan itu sebuah siksaan. Ya, jadi belum sampai disiksa tapi nonton yang serem-serem itu sebuah, anak kecil kan takut. Mau lihat tapi ya. Itu siksaan. Nah di alam barzakh lebih lama. Nanti dari alam barzakh ketika dibangkitkan pindah ke alam berikutnya, namanya alam akhirat. Nah, nanti ujungnya di surga atau neraka. Jadi hanya pindah alamnya, nggak mati dia. Ya, makanya jangan kalian katakan orang-orang yang syahid itu mereka mati, tidak. Tapi dia hidup di sisi Allah, bahkan mereka diberikan rizki. Ya, ada ya. Kalau ruhnya para syuhada itu ya, diantaranya masuk dalam temboloknya sebuah burung, yang burung itu mencelok di surga. Gitu. Itu ruhnya, khususnya. Ya, ini khusus buat mereka. Nah, ini dijelaskan. Baik, mungkin sementara baru 2 ya urgensi kita mempelajari akidah.
dari berapa poin di sini, ada 6 poin insya Allah ke depan. Baik, mungkin kalau ada diskusi tanya jawab saya persilakan. Mungkin dari bawah silakan yang mau berdiskusi, persilakan. Ya, Pak. Silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Pak, kita berbuat baik, kita berbuat baik. Tapi pada saat-saat terakhir kita bermaksiat. Jangan kita lah, orang. Nah. Dan bagaimana Pak? Itu apakah ini termasuk takdir yang harus kita tadi berbuat baik, terakhir bermaksiat? Apakah ini takdir Pak? Iya. Yang ini boleh ya? Iya. Nyambung. Belum. Ya, nyambung pertanyaan dari juga kita ya. Karena kalau kita itu kan sudah dihabiskan ya matinya baik dan buruk. Jadi ngapain juga kita berbuat baik kan gitu pertanyaan. Iya. Sementara bagi anak sih karena kita tidak tahu di mati itu kita baik dan buruk dan Ya. Allah tidak berubah 1 tahun. Ya. Kita mungkin 1 hari. Iya. Jadi berikhtiarlah kita dari manapun berada dan melakukan kebaikan. Nah, gimana Pak? Ya. Ini satu materi nih Pak Ilham. Karena 2 hadis yang dibahas nih. Ya. Makanya ada materi khutbah Jumat saya. Manusia akan disesuaikan dengan takdir, dimudahkan sesuai dengan takdirnya. Itu jawabannya. Baik, kita bahas dulu. Ada orang ya berbuat baik terus, di ujung akhir kehidupannya orang itu berbuat maksiat. Nah, ini cara jawabnya. Ada beberapa. Pertama, ada hadis ya. Dalam sebuah hadis ya, ini panjang nih. Makanya saya bilang satu materi nih. Hadisnya an Abdullah ibn Mas'ud, dari Abdullah ibn Mas'ud qala, dia berkata, hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW menceritakan kepada kami, wa huwa shadiqul masduq. Masyaallah ya. Ini harus kita pahami. Rasul itu as-sadiq ya, jujur, al-masduq, dan dipercaya. Ini sifat Nabi. Maka apapun yang dikatakan Nabi pasti benar, harus diyakini ya. Jadi jangan percaya sama perkataan orang lain, sama pengamat-pengamat yang lain ya, tapi perkataan Nabi nggak dipercaya. Jangan. Nabi itu as-sadiqul masduq. Apa kata Nabi? Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman. Sesungguhnya kalian itu dikumpulkan dalam perut ibu kalian itu dalam waktu 40 hari yang pertama nutfatan, dalam bentuk nutfah, diartikan dengan sperma. Itu sebenarnya pertemuan antara sel telur dan sperma ya. Itu pertama, 40 hari pertama. Summa yakunu fi dzalika 'alaqatan misla dzalik ya. Maka 40 hari kemudian ya, dia dalam bentuk alaqah, segumpal darah. 40 hari kedua ya. Terus kemudian summa yakunu fi dzalika mudghatan. Kemudian pada waktu yang sama seperti itu berubah lagi menjadi mudghah, segumpal daging. Jadi dalam 120 hari usia 4 bulan terjadi 3 perubahan. Ini namanya proses kehidupan. Terus apa? Nah, summa yursalu, dalam hadis lain disebutkan summa yursalu ilaihil malak. Ya, kemudian Allah ya diutuslah kepada orang tersebut satu malaikat, fayanfukhu fihi ruha, dan malaikat itu meniupkan ruh. Makanya kalau ibu-ibu itu baru terjadi pergerakan seorang bayi itu setelah usia 4 bulan. Sebelum 4 bulan nggak bergerak. Nanti tanya ibu-ibu ya. Nggak bergerak dia. Kenapa nggak bergerak? Nggak ada kehidupan, belum ada kehidupan. Cuman yang menariknya, makanya kalau mau jadi kajian luar biasa nih. Tapi pada usia 4 bulan itu sudah terjadi itu. Organ-organ yang lainnya sudah terbentuk. Telinganya ya, itu nanti bisa baca bukunya Imam Al-Ghazali itu bagaimana ya Imam Al-Ghazali bisa menceritakan proses kejadian manusia itu begitu detail ya, sampai yang terakhir kenapa Allah berikan terakhir kepada perkembangan bayi itu diantaranya ditumbuhkan gigi. Masya Allah, itu terakhir ya, tulang yang gigi itu tulang ya,
Itu luar biasanya, makanya saya takjub betul ya dengan ulama-ulama Islam itu luar biasa. Kok bisa cerita? Itu belum ada, itu kedokteran tuh belum ada pada saat itu. Tapi dia bisa cerita ya, karena kata beliau diantaranya karena bayi itu sedang menyusui, biarkan dia mengunyah dengan gusinya, baru kemudian muncul berikutnya giginya. Baik ya, itu bisa dibaca lebih jelas itu. Terus kemudian setelah itu apa? Setelah ditiupkan ruh, wa yu'maru bi arba'i kalimatin, ditetapkanlah, ditulis 4 ketetapan. Apa itu? Bikat bi rizkihi, ditulis rizkinya. Kita udah ditulis nih setiap kita rizkinya. Rizki itu sesuatu yang bisa memberikan manfaat, nggak harus materi. Punya teman-teman soleh, rizki. Bisa ikut kajian, rizki. Ya, bisa olahraga, rizki. Yang lainnya rizki. Ya, jadi nggak harus bentuknya uang, materi nggak. Terus kemudian apa? Yang kedua, wa ajalihi, ajalnya udah ditulis juga, Pak. Ya. Wa amalihi, amalnya udah ditulis. Makanya dalam kajian akidah nih, yang hadir hari ini, yang hadir pada pertemuan ini semuanya udah dituliskan. Bahkan sampai pakai baju apa, peci apa, udah tulis semua. Ya. Amalnya udah tertulis semua. Kan nggak disetting ya. Hari ini mau pakai baju apa, nggak pakai setting-setting. Tapi sebenarnya pada hakikatnya Allah telah tentukan. Yang hadir berapa, yang nggak hadir berapa. Yang nggak bisa hadir sudah ditentukan. Kenapa nggak bisa hadir? Karena sakit, karena sedang dinas, karena apa? Sudah ditentukan semua. Nah, berikutnya yang keempat, ya, setelah amalnya wasyaqiyun aw sa'idun. Nah, nyambung tuh. Apakah dia bakal celaka ataukah dia bakal bahagia? Itu sudah ditentukan. Celaka itu maksudnya nanti masuk neraka, bahagia itu nanti masuk surga. Nah, setelah itu ya, hadis ini melanjutkan fawalladzi la ilaha ghairu, maka demi Allah yang tidak ada ilah selainnya, inna ahadakum. Nah, ini baru nyambung pertanyaan pertama. Inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian la ya'malu bi amali ahlil jannah. Orang itu sungguh melakukan amalan-amalan ahli surga. Dia ngaji, ikut taklim, baca Quran, baik sama orang tuanya dan seterusnya misalnya. Semua kebaikan ahli surga dia kerjakan. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha dira, sehingga jarak antara dia dengan surga tinggal 1 hasta lagi. Ini orang bakal masuk surga nih, sebentar lagi bakal masuk surga. Tapi kata Allah, fayasbiqu alaihil kitab, akan tetapi kitab Allah itu telah mendahulinya. Ketentuan Allah telah mendahulinya. Ya. Fayamalu bi amali ahlin nar, maka kemudian orang itu di akhir kehidupannya melakukan amalan ahli neraka. Ya, fayadkhuluha, akhirnya dia pun masuk ke dalam neraka. Nah, ini kajian lagi sebenarnya ini. Wow, jadi buat apa dong? Itu nyambung tuh sebenarnya. Ini kayaknya udah CS nih. Nah, itu begitu ya. Ini nah, itu ya. Terus kemudian apa? Sebaliknya, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar. Dan sungguh salah seorang di antara kalian melakukan amalan-amalan penduduk neraka. Ya mungkin nggak sholat, nggak puasa, mabok, macam-macam lah semua. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ila dhira, sehingga jarak antara dia dengan neraka itu tinggal 1 hasta lagi. Wah, ini mah yang kayak gini pasti masuk neraka. Entar dulu, gitu ya. Fayasbiqu alaihil kitab. Kitab Allah yang di Lauhul Mahfuz maksudnya itu telah mendahulinya. Fayamadu bi amali ahlil jannah, maka akhirnya orang itu di akhir kehidupannya dia melakukan amalan ahli surga. Fayadkhuluha, akhirnya orang ini masuk ke dalam surga. Sahih Muslim. Ini kalau disarah panjang lagi ya. Nah, kita nyambung aja dulu. Jadi, apakah itu takdir? Iya, Pak, takdir. Nah, cuman ketika memahaminya begini. Di sini pertama, ini saya kaitkan dengan tazkiyatun nufus ya. Pertama, makanya jangan sampai ada orang yang bangga dengan amal-amalnya. Wah, saya mah pasti masuk surga, ya. Haji udah berapa kali, umroh berapa kali, puasa Senin Kamis, Nabi Daud lagi, ya.
Baca Quran sehari 1 juz, sedekah sehari 1 juta misalnya gitu ya. Mau pantas ya masuk surga. Jangan, karena kita nggak tahu akhir kehidupan dari kita, nggak tahu. Ya, nah, tapi bisa jadi, kenapa bisa kayak gini? Ini ada sebabnya nanti. Ini harus disarah di kitab itu, Arba'in An-Nawawiyah, itu ada tuh. Ya, jadi intinya begini, Allah lebih mengetahui. Kenapa? Karena saat Allah ya menjadikan kolam pena, kata Allah, hai kolam, tulislah semua kejadian dari awal sampai akhir. Jadi semuanya udah tertulis tuh. Makanya nanti yang jadi presiden berikutnya siapa udah tertulis juga itu. Ya, yang jadi alak siapa udah tertulis semua. Ya, tahun besok bakal gimana tertulis semuanya. Gitu. Ya. Nah, itu. Jadi hikmahnya apa? Nih hikmahnya ya. Jadi hikmahnya jangan pernah bangga dengan amal soleh yang kita lakukan, karena kita nggak tahu akhir dari kehidupannya. Ya, begitu makanya nanti ya maka saya bilang nih ceramah khutbah saya, khutbah Jumat saya ini. Nah, berikutnya tuh dijelaskan sampai-sampai kenapa Rasulullah ngajarkan doa. Kata Ibunda Aisyah, ya Rasulullah, kenapa sih engkau banyak berdoa ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini? Itu diantaranya. Wahai zat yang maha membolak-balikan hati, tetapkan hati ini dalam agamamu. Dalam hadis yang lain, ya musarrifal qulub surib qalbi ala taatik. Wahai zat yang maha memalingkan, palingkan hati ini untuk taat padamu. Jadi kalau berpaling, berpalingnya taat. Itu kata Rasulullah, kata Aisyah gitu. Kenapa engkau memperbanyak doa itu? Kata Nabi, sesungguhnya hati anak Adam itu berada dalam 2 jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Nggak usah diterjemahkan jari jemarinya, beda sama kita, udah selesailah. Beriman aja udah beriman, dah. Ya, ada 2 jari jemari. Kalau Allah menghendaki, idza syaa azaghahu. Kalau Allah berkehendak untuk memalingkan seseorang, Allah bisa palingkan dia. Dulu padahal ahli ibadah, dulu paling soleh di kampus, kok sekarang jadi begini misalnya. Idza syaa azaghahu. Dulu waktu di kampung baik banget, kok kenapa di Jakarta jadi celeng begini? Idza syaa azaghahu. Ya, kalau Allah menghendaki, dia bisa disimpangkan. Wa idza syaa aqamahu. Kalau Allah menghendaki, Allah pun bisa meluruskan. Dia dulu di kampung mah bandel banget. Wah, pokoknya nggak ada kemaksiatan yang belum pernah dia lakukan. Tapi sekarang kok jadi ustaz misalnya. Idza syaa aqamahu. Itu Pak. Jadi ada peran Allah Subhanahu. Makanya Nabi ngajarkan perbanyak doa itu. Nah, terus pertanyaan berikutnya, kenapa kalau udah ditentukan ya tempatnya bakal dia di surga atau dia di neraka? Nah, ini itu belum seberapa hadisnya, Pak Ilham. Nah, ini lebih dahsyat lagi hadisnya. Nah, kita lihat hadis ini. Ya, dalam hadis dari Ali di sini ya, dari Ali. An Aliin qala, kata Ali, kunna fi janazatin fi Baqi'il Gharqad, bersama kami ada satu jenazah di pemakaman Al-Gharqad. Fa'atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW datang kepada kami. Faqa'ada, Nabi duduk. Wa qa'adna haulahu, dan kami pun duduk di sekitar Nabi, ya. Terus sampai pada kalimat summa qala, kemudian Nabi bersabda. Pegang hadis ini. Ma minkum min ahadin, tidaklah salah seorang di antara kalian, ma min nafsin manfusatin, tidaklah dari setiap jiwa yang telah ditiupkan ruhnya tadi, illa waqad kataballahu makanaha minal jannati wan nar. Kata Nabi, melainkan Allah telah tuliskan tempatnya di surga dan di neraka. Wa illa, dan jika tidak, waqad kutibat syaqiyatan aw sa'idatan. Kalaupun enggak, tapi dia telah ditulis apakah dia bakal celaka ataukah bahagia. Maka mendengar hadis ini, keluarlah pertanyaan dari Pak Ilham. Qala faqala rajulun, ada orang yang bertanya, oh ini kalau gini gimana, buat apa beramal? Ya Rasulullah. Nah, jadi udah diwakilin sama sahabat. Jadi kata sahabat waktu itu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala namkusu ala kitabina wa nadaul amal. Ya Rasulullah, apakah kita diam aja dengan apa yang telah dituliskan kepada kita? Wa nadaul amal, kita tinggalkan amal aja, buat apa beramal? Ngapain capek-capek sholat kalau ujungnya surga? Ya. Atau ngapain sholat kalau ujungnya neraka?
Maksud saya kalau misalnya kalau ujungnya surga ngapain sholat? Orang nggak usah sholat lah. Orang ujungnya surga kok gitu. Ya. Terus juga ngapain kalau sholat nanti ujungnya neraka? Ya buat apa? Dicapek-capek di dunia, sholat udah capek masuk neraka lagi kan gitu. Apa kata Nabi? Ini jawabannya nih. Ya, kata Nabi apa? Nabi mengatakan faqala, kata Nabi, i'malu fa kullun muyassarun. Beramallah kalian, maka setiap kalian itu akan dimudahkan. Jadi suruh beramal aja. Setiap kita itu akan dimudahkan, kata Nabi. Amma ahlus sa'adah, adapun orang yang bakal ditakdirkan menjadi ahli sa'adah, menjadi penduduk surga, apa kata Nabi? Fayuyassaruna li amali ahli sa'adah, maka dia dimudahkan. Ini dalam bahasa Arab beda ya antara kalimat aktif sama kalimat pasif. Ini kalimatnya pasif. Saruna li amali ahli sa'adah, maka orang tadi akan dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan ahli sa'adah. Ada orang yang dimudahkan sebelum subuh, udah bangun subuh. Mungkin ada yang dia bisa tahajud tiap malam, ada yang baca Al-Quran sehari lebih dari 1 juz, ya itu mungkin. Ya. Ada orang giliran sedekah, masya Allah, ya sedekahnya luar biasa. Makanya kalau yang punya uang ini, bagi itu yang isoman tuh kirimin tuh, ya. Jamaah saya tanya, ngapain bu? Wah, ini lagi ini ada 30 murid saya yang terkena isoman, masya Allah. Gurunya perhatian banget ya, 30 ya. Beli buah, beli apa, masya Allah ya. Jadi dia akan dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan ahli surga. Wa amma ahlus syaqawah, adapun orang yang ditakdirkan bakal mendapatkan kecelakaan, dia bakal masuk neraka. Fayuyassaruna li amali ahli syaqawah, sama, dia pun akan dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan ahli neraka. Itu dimudahkan. Ya, ada orang, kalau orang beriman, orang soleh, Pak ada pembangunan masjid, bisa infak Pak? Oh ya insya Allah bisa. Ini orangnya ada duitnya. Pak ada pembangunan, oh nggak ada saya kalau kayak gitu. Tapi giliran tahun baru, bos tahun baru sepi-sepi aja nih, mau ngapain? Ya apa kayak minum kayak apa gitu. Oh berapa semuanya? Ya 5 juta juga udah beres. Nih dimudahkan dia, tapi untuk kecelakaan. Inilah yang artinya membuat jangan sedih ya kalau ada orang uangnya banyak tapi uangnya buat maksiat. Jangan sedih. Karena uang yang banyak itu dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan kecelakaan. Jadi kalau babnya maksiat, orang ini apa bahasanya? Sergep banget gitu. Getep banget kata orang Betawi ya. Ketawa orang Betawi ini, ketahuan Betawi ya. Ya. Jadi kalau giliran gini, Pak, ini ada kajian taklim subuh. Waduh, kalau subuh mah berat banget masih ngantuk ini gitu, ya. Sehat padahal sehat, punya uang, berat dia kayak gini. Tapi kalau giliran ada, Pak, apa? Itu ada pesta perkawinan gitu. Oh, dangdutannya keren tuh artisnya gitu. Oh, pakaiannya keren-keren lah begitu. Wah, pokoknya nih. Dia lagi sakit, Pak, pusing, pincang apa gitu, jalan dia. Dimudahkan oleh Allah gitu. Tapi kalau untuk maksiat dia sama, Allah mudahkan. Untuk taat mau berat. Nah gitu. Jadi nggak usah sedih kalau gitu. Ya ini jawabannya. Jadi gimana? Suruh beramal saja biar kita tadi lakukan kebaikan sebagaimana Allah perintahkan, ya. Terus kemudian berdoa semoga diberikan keistiqomahan. Nah terus kemudian ya Nabi membaca ayat summa qara'a, ya, maka kemudian Nabi membaca ayat di surat Al-Lail, ya, fa amma man a'ta wattaqa, maka adapun orang yang berinfak, memberikan, ya, wattaqa, orang itu bertakwa, wasaddaqal bil husna, ya, dan membenarkan tentang pahala. Kalau saya ngasih, saya bantu orang, insya Allah ada pahalanya. Apa kata Allah? Fasanuyassiruhu lil yusra. Ini perhatikan ayatnya, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami, kata Allah, akan berikan kemudahan baginya untuk mendapatkan kebahagiaan tadi. Dimudahkan. Alhamdulillah bisa bangun sebelum subuh, alhamdulillah bisa baca Al-Quran. Allah yang mudahkan gitu. Makanya jangan bangga juga gitu ya. Wah ini karena saya hebat. Enggak, kita enggak hebat, Allah mudahin. Makanya apa? Bersyukur ya Allah, alhamdulillah gitu.
Bukan karena kehebatan kita, bukan. Ya. Jadi jangan bangga juga dengan amalnya. Allah yang mudahkan masalahnya gitu. Ya. Wa amma man bakhila wastaghna, adapun orang yang bakhil, yang merasa cukup, wa kadzdzaba bil husna, dia mendustakan. Rugi kalau saya bantu ke masjid, fasanu yassiruhu lil usra, maka kami pun kata Allah akan mudahkan baginya untuk mendapatkan kesulitan. Dimudahkan. Jadi kalau buat maksiat sama Allah dimudahkan tuh. Ada aja uangnya kalau maksiat. Tapi kalau buat ke masjid nggak ada uangnya deh. Padahal uangnya banyak. Gitu. Ya, ini hadis sahih Imam Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Cukup ya? Oh, ada lagi. Mungkin singkat aja. Mungkin menyambung nggak tadi Anda lihat redaksinya ini bisa. Apakah ditentukan atau memang Allah itu bilang punya karena punya ilmu ya, ilmu sampai jangka depan. Jadi ini yang di Lauhul Mahfuz itu dituliskan dalam arti karena Allah punya ilmu, dia bisa tahu apa yang akan terjadi, apa yang dilakukan oleh manusia itu. Tapi manusia itu memang udah punya pilihan. Makanya yang juga dengan yang praktik besar, kalau kita memang ada pilihan dimudahkan. Kan kalau kita mendekati Allah dengan berjalan, maka Allah dengan berlari. Nah, jadi memang di situ kan ada pilihan. Manusia ngasih pilihan, tapi nah pilihan yang telah dilakukan oleh manusia itu Allah mengetahuinya sehingga udah dituliskan di Lauhul Mahfuz. Nah jadi soalnya agak beda dikit. Kalau ditentukan itu kayak udah diatur gitu, jadi kayak nggak ada pilihan. Nah itu gimana katanya? Kalau dalam redaksinya gitu. Ya, nah ini bab takdir namanya. Nah, kalau bab takdir pakai iman jawabnya. Jadi takdir itu ulama menyebutkan ada yang namanya takdir mubrom. Takdir mubrom tuh takdir yang pasti, ya, yang Allah berkehendak sesuai. Tadi kalau Allah menghendaki, Allah bisa menyesatkan. Kalau Allah menghendaki, Allah bisa meluruskan. Nah, yang takdir mubrom itu diantaranya tentang rizki, tentang ajal. Itu takdir mubrom tuh, ya. Nah, jadi udah pasti tuh, udah tentukan dari awal tuh. Ini bakal terjadi. Semua kejadian di alam dunia ini pasti berjalan sesuai dengan yang telah Allah tuliskan semuanya. Udah pasti berjalan tuh, ya. Nah, terus kemudian ada yang namanya takdir mu'allaq. Mu'allaq tuh takdir yang masih bergantung, ya, bergantung. Nah, tapi sebenarnya pada hakikatnya itu antara takdir mubrom dan takdir mu'allaq itu nyambung. Begini maksudnya. Contoh, ada orang ditakdirkan oleh Allah katakanlah usia 60 tahun dia pasti meninggal. 60 tahun. Nah, katakanlah di usia 50 tahun orang ini mengalami sebuah penyakit yang parah. Gitu ya, parah. Nah ini kalau kata kedokteran ini yang kayak gini mah nggak bakal lama umurnya, paling sebentar lagi meninggal. Menurut ilmu pengetahuan kedokteran. Tapi usianya dia kan tadi ditakdirkan 60 tahun. Nah bisa jadi tadi ada sebab pilihan tadi orang ini karena mungkin dia sering bersedekah, dia berbuat baik sama orang tuanya, dia punya amalan-amalan yang ini. Nah orang ini ternyata nggak meninggal di usia 50. Ada dia berdoa, ya. Akhirnya kapan meninggalnya? Pas usia 60 juga. Nah itu namanya dia itu bergantung, atau sebabnya ketika dia ini kalau ini meninggal nih, tapi mungkin dia disarankan untuk operasi, sehingga operasi itu memperpanjang. Sebenarnya usia dia di 60 harus meninggalnya tetap, cuman ada sebab. Ada sebab yang menjadikan dia itu melakukan ikhtiar-ikhtiar tadi, pilihan-pilihan tadi, akhirnya tetap pas 60 baru dia meninggal. Jadi sebenarnya nyambung. Terus kemudian yang kedua ada nanti namanya ikhtiar itu sebenarnya pemilihannya. Manusia diberikan, ada sesuatu yang dipaksa oleh Allah, ya, ada sesuatu yang manusia diberikan pilihan. Kayak kita laki-laki ini dipaksa sama Allah nih. Ya, Allah maksa kita, kamu laki-laki gitu, nggak bisa. Mau bapaknya maunya perempuan, nggak bisa. Biar berdoa biar perempuan ya nggak perempuan, kata Allah. Kalau harusnya laki-laki ya laki-laki begitu. Dia dipaksa. Ya sukunya apa? Dipaksa. Ya. Kalau saya maunya keturunan Habib maunya gitu. Tapi ya begini jadi. Ya udah sudah dipaksa dan itu nggak ditanya. Ya. Kenapa laki-laki, kenapa perempuan gak ditanya dan tidak akan dihisap. Ya. Kenapa? Karena Allah paksa. Jadi harus nurut dah.
Nah, kalau masalah apakah kita mau sholat tidak sholat, apakah kita mau maksiat tidak maksiat, ini pilihan. Maka terhadap pilihan Allah kasih akal. Karenanya akal itulah yang menjadi landasan seseorang menjadi terkena taklif, terkena beban syariat itu karena punya akal. Kalau yang nggak punya akal nggak usah beban syariat. Ya, Allah nggak zalim di situ. Nah, ketika ada pilihan itulah manusia nanti yang akan dihisab. Kenapa kamu sholat? Dihisab. Oh, sholatmu bagus, pahalamu sekian, masuk surga. Kenapa kamu nggak sholat? Ya, kamu dihisab juga. Oh, karena kamu nggak sholat, kamu masuk neraka dulu. Nah, gitu. Jadi ada hisabnya. Jadi ada pilihan, ada sesuatu yang telah ditetapkan atau dituliskan. Nah, itu cara memahami. Jadi semuanya sudah tertulis gitu. Makanya ya tinggal jalanin aja ya. Nah, itu nanti ada sebab-sebabnya. Nah, tadi ya dalam syarah tadi, hadis tadi ya. Kenapa makanya bisa jadi kok bisa ya orang soleh banget tapi ujungnya suul khotimah. Kok bisa? Nah, ini dijelaskan di situ. Bisa jadi kenapa? Karena Allah mengetahui tentang kadar iman seseorang. Kemaksiatan yang ada pada seseorang. Kalau saya maksiatnya segini, Allah tahu. Saya taatnya sampai segini, tahu. Bapak taatnya sampai sini, maksiatnya sampai, Allah tahu di situ. Nah, disitulah letaknya. Ketika ada orang melakukan kebaikan-kebaikan, tapi mungkin niatnya bukan karena Allah. Nah, mungkin niatnya bukan karena Allah, tapi karena yang lain. Ya, dia sebenarnya sedekah itu bukan karena Allah, cuman pengen dipandang, tertulis paling banyak, tertulis paling ini, misalnya. Ya, kenapa dia sampai rajin sholat malam, baca Al-Quran? Karena ada tujuan bukan untuk Allah. Ini baru nemu kasus nih, sampai istrinya bingung ya. Ini suaminya soleh banget gitu. Ya, soleh banget kalau sholat malam, soleh, puasa Nabi Daud. Ya, tapi ada sedikit penyimpangan seksual, suka sama laki-laki, tapi nggak sampai parah. Tapi ya suka sama laki-laki. Baru udah punya istri. Sampai istrinya nanya, kok bisa begitu? Ya, saya bilang pertama lihat dulu niatnya. Maka disitulah innamal a'malu binniyat. Jangan lupa itu hadis. Sesungguhnya perbuatan kita itu harus disertai dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap kita tergantung apa yang diniatkan. Insya Allah kalau niat kita tujuannya bertemu dengan Allah di surga, maka itulah yang nanti akan memudahkan. Tapi kalau niatnya mau maksiat juga akan dimudahkan. Wallahu a'lam bishawab. Ini sampai jam berapa nih Pak? Konteks hadis tadi itu yang kita ditentukan ajal dan kalau kita berangkat surga ya. Bagi anda sih memperhatikan itu kan adalah amalan yang terakhir. Karena kalau langsung ditetapkan surga neraka itu kan yang menetapkan Allah itu dan rahmatnya. Dan kayaknya nggak ada hisab kayak. Nggak ada apa? Hisab. Oh, hisab. Hisab kan kita ada kan setelah kita tinggal di alam barzah, nanti ada kesaksian baru hisab. Hati-hati juga kita sih sebenarnya memahami hadis dia tadi aja kemarin. Karena tadi sahabat bertanya, kok kalau itu nggak perlu sholat, buat baik segala Iya. ternyata ada hadis yang lainnya. Iya. Saya Ya, makanya dalam hadis itu ya dijelaskan lagi itu. Ya, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal-amal kalian itu ditentukan yang bagian terakhirnya. Makanya untuk melihat apakah orang ini soleh apa enggak, nanti aja lihat matinya gimana. Itu diantaranya tuh. Ya. Ini Masya Allah, yang dia meninggal, ini kenapa bisa soleh kayak gitu? Ada orang sholat meninggal, itu Ustadz Ilman ya. Itu meninggal asar padahal ya. Itu orang kan jarang ya. Maksudnya mau disolatin asar itu kan ya paling jamaahnya juga sepi lagi ya. Tapi itu jamaahnya bisa 3 kali dari sholat Jumat itu. Ya, ibu-ibu juga sampai sholat ini. Masya Allah. Itu akhirnya kita nanya, ini apa? Itu innamal a'malu bil khawatim. Orang itu ditentukan akhirnya. Ya, sama. Ya, dari semester 1 kuliah terus semester 2, semester 3, semester 4, ya, semester 8 udah selesai ya. Semester 8 tapi nggak bikin skripsi. Tercatat nggak?
sebagai alumni. Dapat ijazah nggak? Nggak ya? Kan udah kuliah dari semester 1 sampai 8. Innamal a'malu bil khawatim. Itu begitu maksudnya, ya. Jadi meskipun dia rajin semester 1 nilainya A semua, 2, ini 8, skripsi nggak selesai. Dicatat nggak sebagai lulusan mahasiswa perguruan tinggi ini? Enggak. Kok begitu? Ya ujungnya nggak sampai dia, nggak sampai di ujung. Gitu. Gitu ya. Nah, begitu kan nggak terdaftar dia. Ya. Kan sama tes itu ada tes 1, tes 2, ada 10 kali tes gitu, 2, 3, 4, 9. Ya dia bilang, gimana di situ? Ya nggak lulus sih. Padahal tinggal 1 tes. Ya 1 tes itu kamu nggak lulus gitu. Kalau lulus kamu jadi pegawai di situ. Jadi innamal a'malu. Nah disitulah letaknya. Tadi buat orang-orang yang soleh, hikmahnya agar senantiasa berdoa. Semoga Allah berikan keistiqomahan, kemudian diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Begitupun sebaliknya, buat melihat orang-orang yang biasa melakukan kemaksiatan, jangan buru-buru divonis. Wah dia memang sholat kagak, nikah kagak, pantes dia masuk neraka. Jangan, kita nggak tahu akhir kehidupan dia, nggak tahu kita. Ya, makanya nanti di antara adab mengiringi orang yang akan meninggal itu tetap husnuzon sama Allah. Gitu. Karena kita nggak tahu rahmatnya Allah, nggak tahu. Jangan gini, ya tuh bapak tuh, gimana dia meninggal? Sholat enggak, ini maksiat banyak banget. Wah ini mah pasti masuk. Jangan, ada malaikat di situ. Nanti kalau kata malaikat amin, repot urusannya. Karena orang mau meninggal itu malaikatnya banyak, Pak. Hatta yaj'al malakul maut, sampai datang malaikat maut. Jadi PJ-nya tuh itu malaikat maut tuh. Jadi tetap husnuzon sama Allah. Ya, jadi kalau ngeliat anak, wah nih bocornya anak ini, wah jangan, husnuzon sama Allah. Ya, kita nggak tahu di akhir kehidupannya. Siapa tahu dia bisa lebih soleh dari kita nggak tahu. Kan bisa aja dia taubat kepada Allah, kita nggak tahu. Nah, itu namanya. Jadi jangan, ini membangun optimisme. Nah, ini sebabnya nih. Kenapa belajar akidah? Biar terbangun optimisme, keyakinan. Wah anak saya mau udah kayak begini, hancur. Jangan, berdoa. Ya itu loh. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Baik, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.